Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adistea Putri dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan membahas tentang perilaku nifaq. Jadi pertama saya akan membahas definisi nifaq, kedua dalil larangannya, ketiga macam-macam nifaq, keempat sebab-sebab timbulnya nifaq, kelima akibat perilaku nifaq, dan yang keenam cara menghindari nifaq. Jadi dimulai dari definisi nifaq. Apa sih definisi dari nifaq? Istilah lain dari nifaq adalah bermuka dua. Nifaq secara etimologi adalah salah satu lubang keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus. Pengertian secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan dalam manusia, dalam hatinya. Jadi orang yang memiliki sifat seperti itu berarti orangnya munafik, yang memperkenalkan dirinya seorang muslim dan mengaku beriman, tetapi secara batin ia adalah seorang kafir dan tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkan di hadapan manusia. Selanjutnya ada dalil nifaq. Yang pertama ada di surat An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darakil asfali minan nari walau tajid lahum nasyira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Dan ciri-ciri orang munafik menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salatu iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tuminah khon. Artinya, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar janji, dan jika diberi amanat ia berkhianat. Dan selanjutnya ada macam-macam nifaq. Nifaq yang pertama ada nifaq tadi. Nifaq tadi adalah nifaq besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Allah sangat mengancam orang yang semacam ini. Mereka merongrong umat Islam dari dalam sehingga sulit untuk dilawan. Dan kedua ada nifaq amali atau perbuatan. Nifaq amali termasuk nifaq kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifaq semacam ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad. Selanjutnya ada sebab-sebab timbulnya. Sebab-sebab timbulnya nifaq ada 4. 1 sifat dengki, 2 sifat khianat, 3 sifat riya, dan keempat sifat takabur. Apa sih sifat dengki itu? Sifat dengki adalah sifat di mana seseorang tidak menyukai kelebihan atau nikmat yang ada pada orang lain, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan kelebihan atau nikmat orang itu sehingga nikmat itu berpindah kepadanya. 2. Sifat khianat. Sifat ini disebabkan oleh seorang individu yang lalai dalam menjaga amanah orang lain. Yang ketiga, sifat riya. Sifat ini adalah sifat di mana seorang membuat ibadah atau
amalan bukan untuk diharapkan keridhaan dari Allah, bahkan karena mengharapkan pujian dan penilaian dari manusia. 4. Sifat takabur. Sifat takabur sering juga disebut sifat sombong. Sifat ini adalah sifat di mana seorang merasa bahwa dirinya terlalu tinggi dan lebih hebat apabila dibandingkan dengan orang lain. Yang kelima, ada akibat perilaku. Akibat perilaku nifak ada 2, yaitu bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Kalau bagi diri sendiri, yang pertama, buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan manusia sehingga dapat merusak nama baik sendiri. Kedua, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Jadi kalau kita sudah pura-pura jadi orang munafik yang depan baik, di belakang bohong, orang bakal tidak percaya lagi kepada kita. Jadi yang kedua ini, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Jadi orang lain udah gak percaya lagi sama kita. Yang ketiga, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, tidak disukai dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Karena perilaku nifak, akhirnya kita dibenci sama orang. Dan yang kelima, mendapat balasan yang amat pedih di kelak akhirat, di akhirat, yang untuk bagi orang lain. Yang pertama, menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan. Yang kedua, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatannya tidak menentu. Dan yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Yang keenam, cara menghindari perilaku nifak. Yang pertama, bersikap jujur. Sikap jujur adalah salah satu sifat terpuji dan disenangi oleh banyak orang. Jujur juga dapat diartikan berkata, bersikap, atau bertingkah laku apa adanya, tidak dibuat-buat atau menutupi dengan kebohongan. 2. Bersikap amanah. Sikap amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah berarti segala sesuatu yang dipercayakan oleh atau kepercayaan. Amanah dapat diartikan titipan atau segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dikerjakan. Ketiga, meneguhkan perjanjian. Menepati sebuah janji adalah perbuatan yang terpuji, dan sebaliknya, melanggar janji berarti dosa. Tidak hanya berdosa kepada orang yang kita janjikan, tetapi juga kepada Allah. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab. Allah memerintahkan seluruh hambanya agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena setiap anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.